Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya ucapkan kepada Ibu Putri Dwi Aprilia Nur Hasana SEMSC selaku dosen dari mata kuliah Akuntansi Menengah 1. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila Kesya Purwanti dengan NPM 25013010086. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal mengenai nilai waktu uang. Langsung saja pada soal pertama ini meminta kita untuk melengkapi tabel investasi dengan bunga sederhana 10% tiap tahunnya dengan saldo awal 12 juta dan terdapat penarikan 2 juta di akhir tahun kedua. Karena ini adalah bunga sederhana, bunganya dihitung tetap dari saldo awal pertama, bukan dari saldo yang berubah-ubah. Jadi bunga per tahunnya sendiri adalah 12 juta dikalikan dengan 10%. Ini hasilnya menjadi 1.200.000. Maka tabelnya menjadi tahun pertama saldo awal 12 juta dengan bunga 1.200.000 menghasilkan saldo akhir 13.200.000. Nah, saldo akhir dari tahun satu ini akan sekaligus menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Oleh karena itu, 13.200.000 ditambahkan dengan bunga 10%-nya 1.200.000 dengan dikurangi penarikannya 2 juta menghasilkan saldo akhir 12.400.000. Kemudian ini akan menjadi saldo awal di tahun ketiga. Jadi perhitungannya 12.400.000 ditambahkan dengan 1.200.000. Ini menghasilkan saldo akhir 13.600.000. Jadi saldo akhir tahun ketiganya sendiri adalah sebesar 13.600.000 rupiah. Baik, pada pertanyaan kedua. Soal kedua menggunakan bunga majemuk sebesar 12% dengan saldo awalnya sendiri adalah 8 juta dan ada setoran tambahan 3 juta di awal tahun kedua. Perbedaan utamanya dengan soal sebelumnya, ini di bunga majemuk, bunga dihitung dari saldo akhir periode. Sehingga bunganya terus berkembang setiap tahunnya. Oleh karena itu, kita perlu menghitung perhitungan bunga awalnya, yaitu 8 juta dikalikan dengan 12%, menghasilkan 960.000. Pada tabel, saldo awal dan bunga akan langsung ditambahkan hingga menghasilkan saldo akhirnya 8.960.000. Ini akan menjadi saldo awal di tahun kedua. Nah, untuk menghitung bunganya sendiri, kita perlu menambahkan 8.960.000 ini dengan setoran tambahannya 3 juta terlebih dahulu. Baru akan dikalikan dengan 12%. Ini menghasilkan bunga sebesar 1.435.200 rupiah. Sehingga saldo akhirnya dengan saldo awal ditambahkan bunga dan setoran tambahan menjadi 13.395.200 rupiah. Kemudian ini akan menjadi saldo awal di tahun ketiga dengan bunganya yang bisa langsung dihitung 13.395.200 ini akan dikalikan langsung dengan 12% menghasilkan 1.607.424. Sehingga saldo akhirnya ditemukan 15.002.624. Jadi saldo akhir tahun ketiganya adalah sebesar 15.002.624. Baik, berikutnya pada soal ketiga, menghitung future value dari anuitas yaitu tabungan rutin sebesar 2 juta setiap akhir tahun selama 4 tahun. Yang menarik di soal ini adalah tingkat bunganya berubah, yang mana tahun 1 dan 2 adalah 10%, pada tahun ketiga dan 4 bunga naik menjadi 12%. Cara kerjanya menggunakan faktor FW, di mana setiap setoran dikalikan dengan faktornya. Jadi kita bisa menghitung langsung, di mana tahun pertama faktornya adalah 1,000 atau 1. Ini akan langsung dikalikan dengan 2 juta
menghasilkan 2 juta di saldo akhir. Kemudian pada tahun kedua, faktor VF-nya FV-nya sendiri adalah 2,1. Ini dapat langsung dikalikan dengan 2 juta, menghasilkan saldo akhir 4.200.000. Nah, untuk yang tahun ketiga karena dia berubah menjadi 12%, faktor dihitung dengan 12 oh maaf, faktor itu dihitung dengan 2,1 pada faktor FV sebelumnya tahun kedua. Ini akan dikalikan buka kurung 1 ditambahkan dengan 12%, tutup kurung ditambahkan 1. Ini akan menghasilkan 3,352. Jadi PMT-nya sendiri 2 juta dapat dikalikan dengan faktor FV-nya 3,352 menghasilkan saldo akhir 6.704.000. Hal yang sama dapat dilakukan untuk menghitung faktor FV pada tahun keempat, di mana dapat kita hitung dengan 3,352 ini dikali buka kurung tambah 1 tambah 12%, tutup kurung ditambahkan 1. Ini akan menghasilkan 4,754. Nah, 4,754 ini akan langsung dikalikan dengan PMT yaitu sebesar 2 juta. Jadi saldo akhirnya adalah 9.508.480. Jadi nilai masa depan investasi pada akhir tahun keempat sendiri kan sekitar 9.508.480. Nah, perlu diingat bahwa kenaikan bunga dari 10% ke 12% ini tadi akan memberikan pengaruh positif, di mana nilai akhirnya lebih besar dibanding jika bunga tetap 10% sepanjang waktu, yang hanya akan menghasilkan sekitar 9.282.000. Jadi selisihnya akan sekitar 226.000, yang dimana membuktikan efek bunga majemuk yang semakin tinggi akan semakin menguntungkan. Baik, pada soal keempat ini, menghitung present value dari arus kas yang berbeda-beda setiap tahun dengan tingkat diskontonya sendiri adalah 10%. Rumusnya ini adalah setiap pembayaran dikalikan faktor PV-nya masing-masing, sehingga tahun pembayaran faktor PV-nya nilai sekarang dari tahun pertama ini dapat langsung dikalikan 3 juta dengan 0,909 menjadi 2.727.000. 4 juta dapat langsung dikalikan dengan 0,826 menghasilkan 3,304 juta. 5 juta dapat langsung dikalikan dengan 0,751 menghasilkan 3.755.000. Dan tahun keempat pembayaran sebesar 6 juta ini akan dikalikan dengan 0,683 menghasilkan nilai sekarangnya 4.098.000. Jadi total dari nilai sekarangnya sendiri adalah 13.884.000. Artinya jika kita ingin menerima aliran kas tersebut di masa depan, nilainya saat ini akan setara dengan 13.884.000. Baik, pada soal terakhir ini, menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi 10 juta menjadi 15 juta dengan bunga majemuk 8%. Nah, investasinya sendiri ini sama seperti kayak berapa waktu yang dibutuhkan agar investasi 10 juta ini berkembang menjadi 15 juta kan. Maka kita dapat gunakan rumus future value, di mana kita masukkan langsung angkanya sesuai instruksi rumusnya. Jadinya 15 juta ini sama dengan 10 juta dikalikan 1 dikalikan buka kurung 1 ditambah 8%, tutup kurung pangkat N. Nah, 15 juta ini
Maaf, jadi 8% ini kan sama dengan 0,08. Jadi 10 juta dikalikan 1,08 pangkat N. Di sini dapat kita balik menjadi 1,08 pangkat N. Ini sama dengan 15 juta dibagi 10 juta menghasilkan 1,5. Nah, setelah diketahui, maka dapat kita hitung di mana N log 1,08 per log 1,5 sama dengan 0,1761 per 0,0334. Ini dapat langsung dibagi menghasilkan 5,27 tahun. Jadi butuh sekitar 5 tahun 3 bulan agar investasi tersebut mencapai target 15 juta. Demikian pembahasan dari kelima soal latihan AKM mengenai nilai waktu luang. Maaf, nilai waktu uang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan perkataan dan pengerjaannya juga. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.